Nasionalisme romantik biasa juga disebut Yo, balik lagi nih di channel Lanjut Kemana. Kali ini channel Lanjut Kemana akan membahas soal tes wawasan kebangsaan materi nasionalisme untuk kamu yang mau tes PKN STAN, TNI Polri, atau CPNS, atau mungkin kedinasan lainnya. Silahkan tonton terus videonya. Nomor 1, nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat merupakan nasionalisme bentuk A. Kewarganegaraan, B. Budaya, C. Etnis, D. Identitas, E. Organik. Jawabannya adalah C. Etnis. Ini dia pembahasannya. Oke, yang pertama, nasionalisme kewarganegaraan atau nasionalisme sipil adalah nasionalisme yang menempatkan atau memosisikan negara dalam memperoleh kebenaran politik dari partisipasi aktif rakyatnya. Selanjutnya, nasionalisme budaya adalah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan bukannya sifat keturunan seperti warna kulit, ras, dan sebagainya. Selanjutnya, nasionalisme etnis adalah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat, dibangun oleh Johann Gottfried von Herder. Selanjutnya, nasionalisme romantik atau nasionalisme organik atau nasionalisme identitas adalah lanjutan dari nasionalisme etnis di mana negara memperoleh kebenaran politik secara organik hasil dari bangsa atau ras menurut semangat romantisme. Nasionalisme romantik bergantung kepada perwujudan budaya etnis. Dari pembahasan berikut, jawaban yang benar adalah nasionalisme etnis. Selanjutnya, nomor 2, teori tujuan negara yang dikemukakan oleh Immanuel Kant adalah teori A. Negara kesejahteraan, B. Perdamaian dunia, C. Kedaulatan hukum, D. Kekuasaan negara, atau E. Jaminan atas hak dan kebebasan. Jawabannya adalah E. Jaminan atas hak dan kebebasan. Ini dia pembahasannya. Ada beberapa teori tujuan negara atau ajaran yang dikemukakan para ahli tentang teori tujuan negara. Teori-teori atau ajaran tersebut adalah sebagai berikut. 1. Teori Plato. Teori Plato menyatakan bahwa negara bertujuan untuk memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Selanjutnya, teori negara kekuasaan. Ada dua tokoh yang menganut teori negara kekuasaan, yaitu Sangyang dan Niccolo Machiavelli. Menurut Sangyang, tujuan negara adalah mengumpulkan kekuasaan yang sebesar-besarnya. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara menyiapkan tentara yang kuat, berdisiplin, dan bersedia menghadapi segala kemungkinan sehingga negara akan kuat. Selanjutnya, teori teokratis atau kedaulatan Tuhan. Menurut teori teokratis, tujuan negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman serta tentram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan. Pimpinan negara menjalankan kekuasaannya hanyalah kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya. Di antara para filsuf yang menganut teori ini adalah Thomas Aquinas dan Augustinus. Selanjutnya, teori negara polisi. Menurut teori negara polisi, negara bertujuan semata-mata menjaga keamanan dan ketertiban negara serta melindungi hak serta kebebasan warganya. Untuk mencapai hal itu perlu dibentuk peraturan perundangan yang mencerminkan kehendak seluruh rakyat. Di sisi lain, negara tidak boleh turut campur dalam urusan pribadi dan ekonomi warganya. Teori ini digulirkan oleh Immanuel Kant. Berdasarkan pembahasan tersebut, dari soal ditanyakan, teori yang dianut oleh Immanuel Kant adalah teori negara polisi. Oke, jawabannya teori negara polisi. Selanjutnya, nomor 3, fungsi negara secara umum ada di bawah ini adalah A. Fungsi diplomatik, B. Fungsi pemberdayaan, C. Fungsi pertahanan, D. Fungsi penyediaan, atau E. Fungsi pengawasan. Jawabannya adalah C. Fungsi pertahanan. Ini dia pembahasannya. Fungsi negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan ketertiban. Fungsi pelaksanaan ketertiban ini hadir untuk mengatur masyarakat agar tercipta kehidupan bernegara yang baik sesuai dengan tujuan dan cita-cita negara. Selanjutnya,
Fungsi kemakmuran dan kesejahteraan. Fungsi ini makin penting seiring berjalannya waktu, terutama bagi negara yang menganut paham negara kesejahteraan atau welfare state. Dalam hal ini, negara berupaya agar masyarakat dapat hidup dan sejahtera, terutama di bidang ekonomi dan sosial masyarakat. Untuk itu, negara melakukan berbagai macam upaya seperti pembangunan di segala bidang, serta berusaha untuk selalu menciptakan kondisi perekonomian yang selalu stabil. Selanjutnya, fungsi pertahanan. Fungsi pertahanan menjadi satu di antara fungsi yang sangat penting. Fungsi ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan terjadinya serangan dari luar. Jadi, negara wajib mampu melindungi rakyat, wilayah, dan pemerintahannya dari berbagai ancaman, tantangan, serangan, dan gangguan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Maka dari itu, penting bagi setiap negara mempunyai alat-alat pertahanan serta personil keamanan yang terlatih dan tangguh. Selanjutnya, fungsi keadilan. Fungsi negara ini dilaksanakan oleh badan penegak hukum, khususnya badan-badan peradilan. Negara harus dapat menegakkan hukum secara tegas tanpa adanya unsur kepentingan tertentu. Oke, berdasarkan penjelasan tersebut, kita tahu jawaban nomor 3 adalah C. Yang lainnya bukan merupakan fungsi negara. Selanjutnya, nomor 4. Peristiwa yang sangat besar pengaruhnya terhadap berkembangnya gagasan nasionalisme di dunia adalah A. Revolusi Prancis, B. Perang Dunia I, C. Perang Dunia II, D. Perang Saudara di Amerika, atau E. Imperialisme negara Inggris di Asia. Jika kamu tahu jawabannya, silahkan tulis di kolom komentar. Kami berikan waktu 5 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, waktunya habis. Jawabannya adalah A. Revolusi Prancis. Ini dia pembahasannya. Revolusi Prancis atau dalam bahasa Prancis Revolution Française 1789 sampai 1799 adalah suatu periode sosial radikal dan pergolakan politik di Prancis yang memiliki dampak abadi terhadap sejarah Prancis dan lebih luas lagi terhadap Eropa secara keseluruhan. Revolusi ini merupakan salah satu dari revolusi besar dunia yang mampu mengubah tatanan kehidupan masyarakat. Oke, soalnya itu peristiwa yang sangat besar pengaruhnya terhadap berkembangnya gagasan nasionalisme di dunia. Jawabannya A. Revolusi Prancis. Dari pembahasan berikut kita tahu jawaban nomor 4 adalah A. Selanjutnya, nomor 5. Berdasarkan teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan John Locke, urusan luar negeri, urusan perang dan perdamaian merupakan wewenang dari A. Legislatif, B. Eksekutif, C. Federatif, D. Yudikatif, atau E. Administratif. Jawabannya adalah C. Federatif. Ini dia pembahasannya. Unsur legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang dan merupakan kekuasaan tertinggi. Kekuasaan ini dijalankan oleh parlemen yang mewakili golongan kaya dan kaum bangsawan sebab mereka dengan kekayaannya paling banyak menyumbangkan sesuatu kepada negara. Selanjutnya, unsur eksekutif adalah pemerintah yang melaksanakan undang-undang, yaitu raja dan para bawahannya. Yang terakhir, unsur federatif adalah kekuasaan yang mengatur masalah-masalah bilateral seperti mengadakan perjanjian damai, kesepakatan kerjasama, atau menyatakan perang. Dari pembahasan tersebut kita tahu jawaban nomor 5 adalah C. Selanjutnya, nomor 6. Nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya atau kehendak rakyat disebut nasionalisme. A. Etnis, B. Sosial, C. Organik, D. Sipil, atau E. Budaya. Jawabannya adalah D. Sipil. Ini dia pembahasannya. Nasionalisme kewarganegaraan atau nasionalisme sipil adalah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya atau kehendak rakyat. Teori ini mula-mula dibangun oleh Jean-Jacques Rousseau dan menjadi bahan-bahan tulisan. Antara tulisan yang terkenal adalah buku berjudul Du Contrat Social atau dalam bahasa Indonesia mengenai kontrak sosial. Selanjutnya, nasionalisme etnis adalah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat. Dibangun oleh Johann Gottfried von Herder yang memperkenalkan konsep Volk dalam bahasa Jerman untuk rakyat. Selanjutnya, nasionalisme romantik atau biasa disebut nasionalisme organik
atau nasionalisme identitas adalah lanjutan dari nasionalisme etnis di mana negara memperoleh kebenaran politik secara semula jadi organik hasil dari bangsa atau ras atau menurut semangat romantisme. Nasionalisme romantik adalah bergantung kepada perwujudan budaya etnis yang menepati idealisme romantik atau kisah tradisi yang telah direka oleh konsep nasionalisme romantik. Misalnya, Grimm bersaudara yang dinukilkan oleh Herder merupakan koleksi kisah-kisah yang berkaitan dengan etnis Jerman. Selanjutnya, nasionalisme budaya adalah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan bukannya sifat keturunan seperti warna kulit, ras, dan sebagainya. Contoh yang terbaik ialah rakyat Tionghoa yang menganggap negara adalah berdasarkan kepada budaya. Unsur ras telah dibelakangkan, di mana golongan Manchu serta ras-ras minoritas lain masih dianggap sebagai rakyat negara Tiongkok. Kesediaan dinasti Qing untuk menggunakan adat istiadat Tionghoa membuktikan keutuhan budaya Tionghoa. Malah, banyak rakyat Taiwan menganggap diri mereka nasionalis Tiongkok sebab persamaan budaya mereka, tetapi menolak RRC karena pemerintahan RRT berpaham komunisme. Selanjutnya, nasionalisme kenegaraan ialah variasi nasionalisme kewarganegaraan selalu digabungkan dengan nasionalisme etnis. Selanjutnya, nasionalisme agama ialah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama. Misalnya di Irlandia, semangat nasionalisme bersumber dari persamaan agama mereka yaitu Katolik. Nasionalisme di India seperti yang diramalkan oleh pengikut partai BJP bersumber dari agama Hindu. Selanjutnya, nomor 7, bentuk nasionalisme romantik biasa juga disebut A. Identitas, B. Sipil, C. Kenegaraan, D. Sejarah, E. Budaya. Jawabannya adalah A. Identitas. Ini dia jawabannya. Nasionalisme romantik juga disebut nasionalisme organik. Nasionalisme identitas adalah lanjutan dari nasionalisme etnis, di mana negara memperoleh kebenaran politik secara semula jadi atau organik. Oke, selanjutnya nomor 8. Salah satu ancaman pada nasionalisme adalah sikap keras mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, walaupun melanggar ketentuan-ketentuan dasar negara yang disebut A. Separatisme, B. Sukuisme, C. Terorisme, D. Ekstremisme, atau E. Vandalisme. Jawabannya adalah D. Ekstremisme. Ini dia pembahasannya. Separatisme politik adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia, biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam dari satu manusia atau satu negara lain. Selanjutnya, sukuisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai paham atau praktik yang mementingkan suku bangsa sendiri. Sukuisme juga merujuk pada suatu rasa cinta yang berlebihan terhadap suku bangsa sendiri, yang tidak jarang menunjukkan ketidaknyamanan kepada suku lain baik secara ideologis maupun praksis. Selanjutnya, terorisme adalah perbuatan melawan hukum atau tindakan yang mengandung ancaman dengan kekerasan atau pelaksanaan terhadap individu atau hak milik untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah dan masyarakat dengan tujuan politik, agama, atau ideologi. Selanjutnya, ekstremisme secara harfiah artinya kualitas atau keadaan yang menjadi ekstrim atau advokasi ukuran atau pandangan ekstrim. Saat ini, istilah tersebut banyak dipakai oleh esensi politik atau agama yang merujuk kepada ideologi yang dianggap oleh yang menggunakan istilah ini adalah beberapa orang yang mematuhi konsensus sosial berada jauh di luar sikap masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, vandalisme adalah penambahan, penghapusan, atau pengubahan isi yang dengan sengaja dilakukan untuk mengurangi kualitas ensiklopedia. Jenis vandalisme yang paling umum adalah mengganti tulisan yang ada dengan hal-hal yang menyebalkan, mengosongkan halaman, menambahkan iklan, dan menyisipkan lelucon yang lucu dan hal-hal yang tak berguna lainnya. Selanjutnya, nomor 9. Di bawah ini merupakan faktor kemunculan dan perkembangan dari pergerakan nasionalisme di Indonesia adalah A. Faktor internal dan eksternal, B. Faktor luar biasa, C. Faktor masa kini, D. Faktor lingkungan, atau E.
Faktor budaya, jawabannya adalah A. Faktor internal dan eksternal, ini dia pembahasannya. Terdapat dua faktor kemunculan dan perkembangan dari pergerakan nasionalisme di Indonesia, yakni faktor internal berupa kenangan kejayaan masa lampau, penderitaan dan kesenangan akibat imperialisme, munculnya golongan cendekiawan, kemajuan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Selanjutnya, peran media massa. Selanjutnya, faktor eksternal berupa kemenangan Jepang terhadap Rusia tahun 1905, pengaruh pendidikan luar negeri. Oke, selanjutnya nomor 10. Dalam tahap awal perkembangannya, nasionalisme di Indonesia akan berperan sebagai strategi untuk A. menghormati HAM, B. melawan penjajah, C. mempercepat semangat persatuan, D. meningkatkan partisipasi rakyat dalam pembangunan, E. mempertahankan negara, ini dia jawabannya, B. melawan penjajah, ini dia pembahasannya. Nasionalisme Indonesia adalah suatu gerakan kebangsaan yang timbul pada bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Oke, itu tadi 10 soal dari kami untuk kamu. Untuk mengukur kemampuan kamu, silahkan ikuti tryout online gratis di bimbingan kedinasan. Buka Instagram bimbingan kedinasan atau media sosial kami lainnya. Kali ini, channel Lanjut Kemana akan menginformasikan tryout gratis di bimbingan kedinasan. Bagaimana cara pendaftarannya? Ini dia. Yang pertama, kamu buka Instagram bimbingan kedinasan, jangan lupa diikuti. Setelah itu, chat admin WhatsApp di nomor 087781020092. Selanjutnya, kamu akan dapat balasan WhatsApp dari CS Tryout berupa link untuk mendaftar. Ini dia linknya, https://newton6.com/tryout gratis. Selanjutnya, peserta melengkapi persyaratan. Jadi ketika kamu sudah mendaftar melalui link tersebut, kamu akan disuruh mengirimkan persyaratan ke nomor CS Tryout, yaitu 087781020092. Selanjutnya, kamu akan mendapat balasan dari CS Tryout berupa WhatsApp yang berisi registrasi ulang untuk mendapatkan email dan password untuk klaim voucher pada link yang telah dikirimkan CS Tryout. Selanjutnya, tunggu tanggal mulai bisa akses dan masukkan akun email serta password. Selanjutnya, pelaksanaan tryout. Oke, itu tadi informasi tryout online gratis di bimbingan kedinasan. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi nomor CS atau kunjungi Instagram bimbingan kedinasan. Jangan lupa subscribe, like, serta tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami. Salam channel Lanjut Kemana.